Salam Tuhan Yesus damai hati. Firman Tuhan pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025. Saya mendalam firman Tuhan Nehemia 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Ayat yang 31. Pula aku tetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu, dan untuk hasil-hasil yang pertama, ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraan. Demikianlah untuk saudara-saudara sekalian saya cinta dan kasih. Tuhan mengingatkan kita semua, khususnya di Nehemia 13 ayat yang pertama. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab suci dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Jadi kitab suci dibacakan dan didengar oleh rakyat. Firman Tuhan dibacakan, ya, supaya kita mendengar apa maunya Tuhan terhadap kita semua. Jadi firman Tuhan tidak pernah berubah untuk saudara. Langit dan bumi berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Lukas 21 ayat 33. Ya. Jadi mendengar firman Tuhan, iman kita tinggi. Baca firman Tuhan, iman kita tinggi. Menjadi pelaku-pelaku firman, supaya dikuatkan. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selama-lamanya. Jadi orang Moab dan orang Amon tidak boleh masuk dalam jemaah untuk selama-lamanya. Jadi ada larangan dari situ. Ya, sesuai kitab Taurat, tidak boleh orang Amon dan orang Moab masuk di jemaah. Ya, dia hanya di luar, tidak boleh masuk. Tapi kejahatan sangat berbuat jahat orang Amon dan orang Moab, makanya tidak boleh masuk di jemaah. Dan kalau kita sekarang berbuat jahat juga, ya tentu kita pasti di luar. Makanya Yohanes 12 ayat yang kelima, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Ya, itu firman saudara. Kemudian di ayat yang kedua, Nehemia 13 ayat yang kedua, karena mereka tidak mengusung orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutuknya. Jadi ada yang mengupah Bileam untuk mengutuk. Ya. Tapi Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Jadi apa yang diucapkan Bileam sia-sia. Ya. Tapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Jadi Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ya. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita diberkati. Ya, baik yang kecil maupun hingga yang besar. Dapat pekerjaan diberkati, kesehatan juga diberkati. Ya, bagus saja. Itulah Tuhan kita, yang melihat kita dimanapun kita berada. Kemudian di Nehemia 13 ayat 14, ya Allah, ingatlah kepadaku. Jadi ingatlah, Tuhan ingat kita. Walaupun kita tidak ingat Tuhan, Tuhan ingat kita. Karena Dia menciptakan kita. Karena itu janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allah dan segala pelayanannya di dalamnya. Jadi kita jangan lema-lema untuk melayani Tuhan. Semangat melayani Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku Tuhan. Menyenangkan hati kita.
baca firman Tuhan, berdoa, bekerja, melayani, senangkan hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di ayat yang ke-18, Nehemia 17 ayat yang ke-18, bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mengatakan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini. Jadi malapetaka menimpa karena nenek moyang membuat contoh yang tidak benar, sehingga anak cucunya juga ikut kena malapetaka, dosa. Dosa dalam yang saudara. Jadi jangan tambah dosa, kurangi dosa. Murkanya yang menimpa Israel dengan melanggar keputusan hari Sabat. Jadi kita jangan melanggar keputusan hari Sabat. Hari Minggu kita gereja datang kepada Tuhan. Jadi hari ini hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, ya. Besok tanggal 11 hari Sabtu, tanggal 12 kita gereja. Tanggal 12 hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 kita gereja di tempat kita masing-masing. Ingat Tuhan. Semakin kita ingat Tuhan, semakin kita diberkati. Khususnya kesehatan. Baru yang lain. Ya, yang terakhir Nehemia 17 ayat 7. Itulah kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kali aku pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang cukup. Ya Allah Tuhan, ingatlah kepadaku demi kesejahteraan. Jadi hasil-hasil yang cukup kita ingat. Ya Allah, ingatlah kepada demi kesejahteraan. Demi kesejahteraan. Hasil-hasil cukup. Bahkan hasil yang terakhir. Tuhan menentukan kehidupan kita. Asal kita taat, baca firman Tuhan, ya. Kita jangan bersungut-sungut, tapi bersyukur. Pasti kita diberkati. Rendahkan diri. Jangan orang lain diberkati, ada yang si A, si B, C mulai iri. Dia tidak sadar bahwa Tuhan memberkati dia. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada seorang pun yang meninggalkan. Malah semakin yang menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bilangan 28 yang kedua, itu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 10 Januari 2025. Di Nehemia 13 ayat yang pertama hingga ayat yang 31. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan dengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk ke Allah untuk selamanya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allah, ingatlah kepadaku demi kesejahteraan. Terima kasih. Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.